Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi inverse, turunan, dan integralnya. Sebelumnya, kami haturkan terima kasih kepada Ibu Juwitarini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 2 kelas B. Selanjutnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. 1. Adityan Fani, NIM 26200045. 2. Adityana Soha Prasetyo, NIM 26200047. 3. Lu'lu Salsabila, NIM 26200048. 4. Indra Setiawati, NIM 26200102. Selanjutnya, kami akan masuk ke pembahasan materi. Fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan suatu fungsi kebalikan atau pencerminan terhadap fungsi y sama dengan x. Pada saat kataan tertentu, kita dapat memperoleh x sebagai fungsi dari y dalam persamaan fungsi y sama dengan fx, yaitu x sama dengan gy. Fungsi balikan. Jika f adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse dari fungsi f adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Bisa dilihat pada gambar fungsi f dan inversenya f negatif 1. Jika sebuah input x dimasukkan ke dalam fungsi f menghasilkan output y kemudian dimasukkan ke dalam fungsi inverse f negatif 1 menghasilkan output x. F adalah fungsi yang domainnya adalah himpunan x dengan x huruf besar dan kodomainnya adalah himpunan y dengan y huruf besar. Kemudian jika ada kebalikan dari fungsi f adalah f negatif 1 dengan domain y dengan y huruf besar dan kodomain x dengan x huruf besar dengan aturan jika fx sama dengan y maka f negatif 1y sama dengan x. Tidak semua fungsi mempunyai inverse, tetapi fungsi yang tidak mempunyai inverse itu akan mempunyai inverse jika kita membatasi himpunan nilai-nilai x-nya. Fungsi yang mempunyai inverse adalah fungsi bijektif, yaitu jika setiap anggota himpunan B mempunyai tepat satu kawan di A, maka F disebut fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Mudah dipahami bahwa korespondensi satu-satu adalah fungsi surjektif sekaligus injektif, sehingga sering dinyatakan sebagai sebuah fungsi bijektif jika dan hanya jika memiliki fungsi inverse. Cara menentukan fungsi balikan. Hal yang berkaitan adalah pencarian rumus untuk inverse x. Untuk melakukan itu, kita tentukan terlebih dahulu inverse y. Kemudian, kita menukarkan x dan y dalam rumus yang dihasilkan. Jadi, diusulkan untuk melakukan 3 langkah berikut untuk pencarian inverse x. 1. Selesaikan persamaan y sama dengan fx untuk x dalam bentuk y. 2. Gunakan inverse y untuk menamai ungkapan yang dihasilkan dalam y. Langkah ketiga, gantilah y dengan x. Perhatikan bahwa kita telah menukar peranan x dan y. Sedikit pemikiran meyakinkan kita bahwa menukar peranan x dan y pada grafik adalah mencerminkan grafik terhadap garis y sama dengan x. Jadi, grafik y sama dengan inverse x adalah gambar cermin grafik y sama dengan fx terhadap garis y sama dengan x. Materi yang selanjutnya yaitu turunan dari fungsi inverse. Andaikan suatu fungsi dapat diturunkan atau monoton murni pada interval dan turunannya tidak sama dengan 0, maka ini memiliki rumus persamaan fungsi. Jika y sama dengan fx dan turunan fungsi x tidak sama dengan 0, maka teoremanya adalah turunan inverse y sama dengan 1 per turunan fungsi fx.
Dalam notasi Leibniz dapat dituliskan dy per dx sama dengan 1 per dx per dy. C. Integral dari inverse. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral, sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan disebut sebagai integral tak tentu. Kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu disebut integral tentu. A. Integral tak tentu. Pengintegralan fungsi f(x) yang ditulis sebagai integral f(x) dx disebut integral tak tentu dari f(x). Jika f(x) antiturunan dari f(x), maka rumusnya adalah integral f(x) dx sama dengan f(x) plus c. Integral tertentu, yaitu B integral tertentu jika fungsi y sama dengan f(x) kontinu pada interval a lebih kecil dari x lebih kecil dari b, maka integral AB sama dengan fx dx sama dengan fx ba sama dengan fb min fa, dengan fx adalah antiturunan dari fx dalam a lebih kecil x lebih kecil b. Bentuk integral di atas disebut integral tertentu dengan a sebagai batas bawah dan b sebagai batas atas. Definisi integral di atas dikenal sebagai teorema dasar kalkulus. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.